Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devitri Anggun Ayu Wahyuni, NIM 2018 143095 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C, mata kuliah pembelajaran muatan lokal SD, dosen pengampu Bapak Ferry Firmansyah, Magister Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang. Pada materi muatan lokal kali ini, saya memilih materi yang menyesuaikan dengan daerah tempat tinggal saya, yaitu tepat di Provinsi Sumatera Selatan, Kecamatan Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir. Pada materi mulung ini, saya memilih materi mengenai pembuatan gula tebu. Gula tebu atau yang kita kenal sebagai gula pasir ini berbahan baku perasan air dari batang tebu yang menjadikan kristal sehingga terjadilah gula tebu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai salah satu destinasi perkebunan yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir, ialah adalah pabrik gula Cinta Manis atau pabrik gula yang kita kenal sebagai PT PN Perkebunan Nusantara 7 Pabrik Gula Cinta Manis atau yang dikenal oleh warga sekitar menjadi PT PN Cima. PT PN 7 Distrik Cinta Manis ini bergerak di bidang perkebunan pengelolaan dari hasil pabrik gula pasir dengan total kosensi lahan perkebunan kurang lebih seluas 2.301 hektar yang tersebar di 6 kecamatan dan 43 desa di Kabupaten Ogan Ilir, atau tepatnya pada Provinsi Sumatera Selatan sekitar 75 km sebelah selatan Kota Palembang. Berdasarkan SK Kementerian Pertanian nomor 688 KPTS ORG 1981 pada tanggal 11 Agustus 1981 dimulailah proyek gula Ketapang di Lampung dan proyek pabrik gula Cinta Manis di Sumatera Selatan di bawah manajemen PT PN Persero. Letak geografis distrik Cinta Manis ini terletak pada 104 derajat sampai 110 bujur timur dan 3 derajat sampai 15 derajat lintang selatan dengan ketinggian 10 sampai 20 meter di atas permukaan laut. Sehingga pada pabrik gula Cinta Manis ini terdapat daerah rawa atau kita sering sebut lebung dengan curah hujan kurang lebih 2.500 mm per tahunnya. Peletakan batu pertama pembangunan pabrik gula ini dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1982 oleh Gubernur Sumatera Selatan dan pada tanggal 17 Juninya 1984 dilaksanakannya Permensen Test untuk PG Cinta Manis dan PG Bunga Maya yang ada di Lampung, dan selanjutnya dimulailah dilaksananya giling komersial. Pada PG Cinta Manis ini berkapasitas 5.600 TCD pada 15 produksi gula sampai 46.321 ton. Penggunaan bahan baku terutama dari kebun tebu itu sendiri. Pabrik ini memproduksi gula tebu yang dihasilkan dari perkebunan tebu yang dimiliki oleh pihak BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pabrik gula Cinta Manis ini telah banyak menghasilkan produksi gula tebu kurang lebih 100 ton per tahunnya, tetapi seringkali mengalami penurunan dan lonjakan dari hasil produknya itu sendiri. Adapun pada tahun 2020 menghasilkan produk gula tebu atau yang dikenal dengan gula pasir sebanyak kurang lebih 104 ton gula pasir pada giling tahun ini. Pada pengumpulan data ini saya menggunakan dua metode. Yang pertama metode wawancara, yang kedua metode observasi. Adapun pertanyaan dari metode wawancara ini sebagai berikut. Yang pertama, bibit tebu apa yang ditanam di lahan perkebunan ini? Yang kedua, bagaimana cara penanaman dan cara pemanenan dari hasil perkebunan? Yang ketiga, apakah masyarakat di sekitar pabrik ini turut andil dalam memproduksi hasil dari pabrik ini? Yang keempat, bagaimana cara produksi dari bahan mentah hingga menjadi gula pasir murni? Yang kelima, bagaimana cara memasarkan hasil produksi gula tebu di pabrik gula Cinta Manis? Adapun yang kedua, observasi lapangan ini dengan mengabadikan beberapa foto di pabrik gula dan lahan perkebunan di pabrik gula Cinta Manis. Adapun dokumentasi dari observasi ini ialah mengambil beberapa foto sampel foto yang dijadikan bahan pengumpulan data. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, bahwasanya hasil dari perindustrian ini banyak sekali mengalami pasang surut dalam memproduksi hasil perkebunannya, karena ada beberapa hal yang mempengaruhi produksi dari hasil perkebunan pabrik ini. Adapun yang menjadi permasalahan yang sempat viral dihadapi oleh PT PN 7 Distrik Cinta Manis ini pada tahun 2015 lalu,
ialah pengeklaiman lahan perkebunan dari PT PN milik BUMN ini yang diakui oleh beberapa pihak dari masyarakat sekitar yang menjadikannya sengketa, sehingga masyarakat sekitar mengeklaim bahwasanya tanah yang dijadikan perkebunan di PT PN 7 Distrik Cinta ini ialah milik keluarga mereka yang terdahulu. Mereka yang telah lama bermukim di sekitar pabrik gula Cinta Manis ini, punya usut bahwasanya tanah tersebut sudah dijual oleh nenek moyang dari masyarakat tersebut kepada pihak PT PN. Sehingga dampak dari sengketa lahan ini memicu keributan di antara pihak PT PN Distrik Cinta Manis sendiri dengan masyarakat sekitar yang terjadi bentrok dan mengakibatkan demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pabrik gula Cinta Manis ini, serta terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh pihak karyawan PT PN 7 Distrik Cinta Manis yang mengakibatkan pada hasil produksi dari pabrik tersebut hingga mengalami penurunan drastis dari hasil produksi yang juga berimbas pada gaji karyawan, dan sehingga saat ini dampaknya masih sangat terasa di kalangan karyawan baru, harian, dan karyawan bawah lainnya. Pada hasil wawancara narasumber ini, saya juga membahas mengenai cara produksi dan bagaimana cara pendistribusian hasil dari pabrik PT PN 7 Distrik Cinta Manis. Adapun pemaparan dari hasil wawancara sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada narasumber ialah, bibit tebu apa yang ditanam di lahan perkebunan ini? Narasumber memberikan pendapat mengenai hasil wawancara ini. Adapun pertanyaan yang pertama, ia membahas mengenai bibit yang digunakan untuk ditanam di lahan perkebunan PT PN Cinta Manis ini ialah bibit yang unggul dengan kualitas yang terbaik, hingga pada saat benih tebu kultur ini untuk siap ditanamkan dengan memerlukan waktu kurang lebih 8 bulan dalam mempersiapkan bibit, serta dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang perkebunan dan pengalaman di bidang perkebunan, serta juga ditempatkan di suatu ruangan khusus non steril demi menjaga bibit yang akan disemai nantinya. Nah, pada saat saya mewawancara ini, saya juga sempat ke tempat pembibitan tersebut, tetapi ada beberapa hal yang tidak mengizinkan saya untuk ke sana karena pada ruangan ini sangat dilakukan penjagaan khusus dan ketat jika ada seseorang yang ingin masuk, sehingga ketika saya masuk, saya hanya diberikan waktu 10 menit saja untuk mengamati tumbuhan yang ada di sana. Pada pertanyaan kedua yang saya ajukan ini kepada narasumber, yakni sebagai berikut. Bagaimana cara penanaman dan cara pemanenan dari hasil perkebunan ini? Adapun pembahasan yang akan dibahas oleh narasumber, yakni untuk cara penanaman bibit tebu ini yang akan ditanam di lahan perkebunan milik PT PN 7 Distrik Cinta Manis ini ialah menanam bibitnya terlebih dahulu, yakni membuat bibitnya di tempat terkhusus. Setelah itu, setelah bibitnya itu jadi tumbuh baik, maka bibit itu akan kemudian ditanam di lahan pembibitan kurang lebih 8 bulan. Kemudian nantinya akan ditebar di berbagai lahan perkebunan dengan teknik penanaman manual yang masih membutuhkan tenaga manusia, yang bertujuan untuk mengoptimalkan dari hasil panennya nanti. Pemanenan dari hasil perkebunan ini juga memiliki beberapa cara dengan bantuan tenaga mesin maupun tenaga manual dari manusia itu sendiri. Karena jikalau menggunakan tenaga manusia, maka pemanenan akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Akibatnya, tanaman tebu akan menjadi semakin tua dan kandungan air tebunya akan menyusut, yang mengakibatkannya hasil dari produksi air tebunya menjadi kurang bagus. Alhasil, pemanenan pada PT PN 7 Distrik Cinta Manis ini menggunakan dua metode. Yang pertama metode manual dan yang kedua dibantu oleh mesin. Jawaban yang ketiga yang saya ajukan kepada narasumber, yakni mengenai apakah masyarakat sekitar pabrik ini turut andil dalam memproduksi hasil dari pabrik ini. Adapun ulasan yang dibahas oleh narasumber yaitu sebagai berikut. Tentu saja masyarakat di sekitar pabrik PT PN 7 Distrik Cinta Manis ini turut andil dalam memproduksi hasil pabrik, karena pabrik ini memerlukan banyak sekali tenaga baik untuk ditempatkan di kantor pabriknya maupun pada saat produksi, dan juga pada saat penyemaian bibit dan pemanenan bibitnya. Pada pabrik ini membuka lowongan pekerjaan bagi para penduduk sekitar pabrik gula Cinta Manis ini,
untuk membantu masyarakat di sekitar pabrik gula Cinta Manis ini dengan mendongkrak perekonomian masyarakat itu sendiri. Dalam kata lain, dikatakan bahwasanya hubungan dari PT PN 7 Distrik Cinta Manis ini dengan warga sekitar sangat berhubungan erat, sebagaimana hampir sama pada materi pembelajaran SD mengenai materi IPA, yakni yang berhubungan dengan simbiosis mutualisme pada makhluk hidup, yakni antara pabrik gula Cinta Manis dan masyarakat sekitar saling membutuhkan satu sama lain. Pertanyaan yang keempat yang saya ajukan kepada narasumber yakni mengenai bagaimana cara produksi dari bahan mentah hingga menjadi gula pasir. Yang dibahas oleh narasumber yakni cara memproduksi hasil dari kebun tebu ini menjadi gula pasir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi, atau pada tahap ini penggilingan tebu hingga menjadi jus tebu atau sari buah. Pada tahap ini memerlukan banyak sekali tenaga atau mesin yang digunakan dalam penggilingan tebu. Yang kedua, ada pengendapan kotoran dengan kapur. Pada pengendapan jus tebu ini dibersihkan dengan menggunakan semacam kapur yang akan mengendapkan sebanyak mungkin kotoran yang terkandung pada jus tebu atau sari tebu tersebut. Yang ketiga, ada tahap penguapan atau evaporasi. Pada tahap penguapan ini, proses dilakukan dengan mengentalkan jus menjadi sirup dengan cara menguapkan air menggunakan uap panas atau steam. Nah, setelah itu yang keempat ada pendidihan atau pengkristalan. Pada tahap akhir ini pengelolaan sirup ditempatkan ke dalam wadah yang sangat besar untuk dididihkan dan dijadikan mengkristal. Tahap yang kelima ada penyimpanan. Pada tahap penyimpanan ini gula pasir yang dihasilkan akan berbentuk seperti gumpalan coklat lengket. Selama penyimpanan ini terlihat lebih menyerupai gula coklat lunak yang sering dijumpai di dapur-dapur rumah kita. Nah, yang keenam ada afinasi atau avivination. Pada tahap pertama, untuk pemurnian gula yang dihasilkan kasar maksudnya, adalah pelunakan dan pembersihan lapisan cairan induk yang dilapisi permukaan kristal. Dengan proses ini dinamakan dengan afinasi. Setelah itu, pada proses yang ketujuh ada penghilangan warna. Ada juga pada penghilangan warna ini ada dua metode umum untuk menghilangkan warna dari sirup gula, yaitu yang pertama mengandalkan pada teknik penyerapan melalui pemompaan cairan melalui kolom-kolom medium. Setelah itu ada juga mengenai dengan menggunakan resin penuh kalor ion yang menghilangkan lebih sedikit warna daripada GAC, tetapi juga menghilangkan beberapa garam yang ada. Setelah itu, pada tahap yang ketujuh kita ke tahap yang kedelapan maksudnya, yaitu pendidihan. Sejumlah air diuapkan di dalam panci sampai pada keadaan yang tepat untuk menumbuhkan kristal gula yang ada pada sirup air gula tersebut. Baiklah, pertanyaan kelima yang saya ajukan kepada narasumber yakni mengenai bagaimana cara memasarkan hasil dari produksi gula tebu pabrik gula Cinta Manis ini. Adapun pembahasan yang dibahas oleh narasumber yakni sebagai berikut. Dalam hal mendistribusikan pada hasil produksi dari PT PN 7 Distrik Cinta Manis ini menggunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan atau mendistribusikan hasil pabrik ke pusat, yaitu ke pabrik gula Bunga Mayang yang berada di Provinsi Lampung. Yang kedua, mendistribusikan hasil pabrik di sekitar wilayah jangkauan pabrik, misalnya mendistribusikan ke provinsi pusat maupun masyarakat di sekitar pabrik. Yang ketiga, dapat mendistribusikan hasil pabrik kepada pengelola pabrik lain sebagai bahan baku dari pabrik tersebut. Nah, dan juga masih banyak sekali yang lain cara memproduksi atau mendistribusikan hasil dari pabrik tersebut. Adapun manfaat yang akan diperoleh dan dari kunjungan ke pabrik pembuatan gula pasir ini bagi anak SD yakni sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan pada peserta didik mengenai wawasan seputar pabrik gula PT PN 7 Distrik Cinta Manis yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka memiliki wawasan mengenai cara pembibitan, pemanenan, cara memproduksi dari gula tebu itu sendiri. Yang kedua, memberikan suatu pembelajaran mengenai profesi yang ada di sekitar mereka. Ketiga, memberikan sebuah pengalaman yang tak terlupakan mengenai belajar dari kunjungan pabrik gula. Yang keempat, memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik dengan memberikan sebuah contoh dari proyek yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka termotivasi dan bertujuan supaya dapat berdampak besar di pendidikan dan pola pikir mereka nantinya.
Dan yang kelima, yakni memberikan serta menyampaikan pesan moral kepada mereka bahwasanya semua pekerjaan itu mulia, karena sebagian besar orang tua dari peserta didik ini bekerja di PTPN 7 Distrik Cintamani, sehingga mereka patut bangga dan bersyukur atas keberhasilan atau kerja keras dari orang tuanya. Adapun catatan pada saat ke pabrik gula PTPN 7 Distrik Cintamanis ini sebagai berikut. Pada saat kunjungan ke pabrik PTPN 7 Distrik Cintamanis ini sedang tidak musim giling, alhasil tidak dapat banyak dijumpai para pekerja yang berada di pabrik tersebut. Dan juga untuk proses produksinya juga tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi saya dapat mewawancari salah satu staf atau senior yang bekerja di pabrik tersebut, dan saya banyak menggali informasi mengenai pabrik PTPN 7 Distrik Cintamanis. Saya juga dapat berbagi ilmu mengenai materi muatan lokal dan karakteristik dari anak SD itu sendiri, dengan mengkaitkan berbagai macam informasi dari beliau dengan dunia pendidikan anak di jenjang sekolah dasar, karena beliau juga sangat menyukai anak-anak kecil, sehingga dari beliau lah saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru. Serta pada materi muatan lokal untuk SD ini, menurut beliau, jika diadakan kunjungan ke lapangan langsung dan dapat diajarkan kepada peserta didik bagaimana cara sistem kerja dan penanaman dan produksi dari gula tebu itu sendiri, sehingga dapat memberikan suatu pengalaman yang baru bagi anak, dan juga dapat langsung memperkenalkan anak pada dunia pabrik atau dunia pekerjaan serta keprofesian untuk pembekalan mereka nantinya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ini mengenai video pembelajaran yang telah saya buat atas pemaparan materi mulok mengenai pembuatan gula tebu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.